Puji Tuhan saudara, kita sama-sama tahu, kalau kita konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka firman Tuhan akan menerangi perjalanan kehidupan kita saudara. Bahkan kalau kita konsisten merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka janji-janji firman Tuhan akan digenapi dalam kehidupan kita. Tapi yang menjadi permasalahannya bagi kebanyakan anak-anak Tuhan adalah sulit untuk konsisten setiap hari. Renungan penyejuk jiwa ini dibuat saudara untuk menolong setiap anak-anak Tuhan untuk konsisten merenungkan firman Tuhan setiap pagi. Karena kalau saudara sudah mensubscribe dan menekan tanda lonceng di channel ini, maka setiap pagi, setiap jam 5 pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru. Seri renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori, artinya berdasar kepada firman Tuhan. Itu sebabnya saudara lihat layar saudara, kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan. Dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap pagi saudara akan mendapatkan seri renungan baru dari channel renungan ini. Kalau Tuhan Yesus pun dicobai oleh iblis, padahal dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Iblis akan terus mencobai dan mencobai dan mencobai setiap manusia yang hidup di dunia ini untuk menjatuhkan mereka ke dalam dosa. Kalau saya dan saudara tidak akan lepas dari pencobaan iblis, kita penting untuk belajar bagaimana supaya kita menang atas segala pencobaan iblis. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video pertama. Topik yang akan kita bahas dalam video pertama ini dan 2 video selanjutnya adalah topik tentang menang atas pencobaan. Iblis akan terus mencobai kita selama kita hidup di dunia ini, saudara. Dalam hal apa kita dicobai dan bagaimana kita menang atas pencobaan? Sebelum kita akan melanjutkan renungan ini, terlebih dahulu kita akan mendengarkan sebuah lagu penyembahan yang akan memberkati kita semua. Selamat mendengarkan. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang.
kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami. Haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Saudara, sebuah lagu penyembahan yang indah yang tentu saja telah memberkati kita semua. Saudara, video ini adalah video pertama di mana topik yang akan dibahas dalam video ini dan dua video selanjutnya adalah bagaimana menang atas pencobaan. Saudara, kalau kita baca di dalam Alkitab, di mana teks yang akan menjadi dasar bagi kita untuk merenungkan topik ini adalah Lukas pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kalau kita lihat di sana, itu adalah kisah tentang pencobaan terhadap Tuhan Yesus. Kalau kita renungkan, saudara, bagaimana Tuhan Yesus dicobai, padahal Tuhan Yesus tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Karena kalau dia jatuh ke dalam dosa, dia bukan Tuhan. Sudah tidak mungkin jatuh ke dalam dosa, tetapi iblis masih berusaha untuk mencobai Yesus, supaya dia jatuh ke dalam dosa. Padahal dia tidak mungkin jatuh ke dalam dosa. Tidak mungkin dia kalah atas pencobaan iblis. Itu pun iblis masih berusaha untuk mencobai dia, untuk menjatuhkan dia. Kalau Tuhan Yesus yang tidak mungkin jatuh ke dalam dosa pun iblis berusaha untuk mencobai dia. Apalagi saya dan saudara. Apalagi kita umat manusia yang penuh dengan kelemahan. Itu sebabnya banyak manusia yang menjadi mangsa iblis, yang menjadi objek permainan iblis dengan pencobaan-pencobaannya. Termasuk saya dan saudara, kita tidak akan pernah terlepas dari pencobaan iblis. Iblis akan terus berjuang untuk menjatuhkan manusia. Apalagi di hari-hari terakhir, iblis tahu waktunya akan semakin sedikit.
Tidak heran saudara kalau semakin banyak orang-orang yang jatuh ke dalam dosa, termasuk para rohaniawan saudara. Karena iblis akan terus berjuang untuk menjatuhkan manusia melalui pencobaan-pencobaannya. Itu sebabnya saat ini saudara, di dalam video ini dan 2 video selanjutnya, kita akan belajar dalam hal apa iblis seringkali mencobai kita umat manusia. Dan bagaimana supaya kita menang atas pencobaan itu. Karena saya percaya setiap kita tidak mau kalah oleh pencobaan iblis. Nah saudara, melalui video ini dan 2 video selanjutnya, setelah kita belajar, diharapkan kita semua semakin kuat dalam menghadapi pencobaan-pencobaan iblis. Nah, kita akan belajar dalam hal apa manusia, termasuk saya dan saudara, dicobai oleh iblis. Kita akan belajar dari kisah Tuhan Yesus dicobai. Karena menurut saya dalam hal apa Tuhan Yesus dicobai, dalam hal itu jugalah sampai detik ini iblis terus berjuang untuk mencobai kita. Ada banyak bentuk mungkin pencobaan-pencobaan iblis. Tapi dalam kisah Tuhan Yesus dicobai, kita akan lihat beberapa hal di sana di video ini dan 2 video selanjutnya. Saudara, di dalam Lukas pasal 4 ini dicatat bagaimana Yesus dicobai, dalam hal apa Yesus dicobai, dan bagaimana Yesus menang atas pencobaan itu. Dalam video ini kita akan belajar pencobaan pertama, dan bagaimana Yesus menang atas pencobaan yang pertama. Saya mau kita baca, kita lihat sama-sama, lihat Alkitab saudara, di dalam pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Lalu kemudian ayat 4 saudara, jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Saudara, kalau kita lihat dari kisah ini, maka pencobaan yang pertama itu dilakukan iblis ketika Yesus sedang lapar. Kenapa? Karena dia sudah 40 hari, 40 malam tidak makan. Karena dia berpuasa. Jadi iblis persis tahu dalam hal apa yang menjadi kebutuhan Yesus waktu itu. Yaitu dia sedang lapar, sehingga iblis datang dan mencoba Yesus dan berkata supaya ia mengubah batu menjadi roti. Nah, saudara, apa yang salah dengan batu menjadi roti? Apa yang salah dengan roti? Tidak ada yang salah. Yesus lapar, dia makan roti. Tidak ada yang salah ketika dia makan roti. Karena waktu itu sudah sampai 40 hari dia berpuasa. Lalu kemudian mengubah batu menjadi roti. Apa masalahnya? Tidak ada masalah juga mengubah batu menjadi roti. Karena manusia pun diciptakan dari tanah. Dan akhirnya jadi manusia, dihembusi. Saudara, tidak ada yang salah. Tapi yang menjadi masalah di sini adalah ketundukan kepada perintah iblis. Sehubungan dengan mengubah batu menjadi roti, sehubungan dengan roti untuk memuaskan kelaparan Tuhan Yesus. Nah, dan dari sini saudara, saya ingin kita belajar bahwa iblis persis tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Iblis persis tahu apa yang menjadi keperluan saudara, sama seperti iblis tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan Yesus saat dia sudah 40 hari 40 malam tidak makan. Iblis tahu, sehingga dalam hal itulah dia datang. Artinya saat ini, kalau iblis juga tahu segala keperluan dan kebutuhan kita, iblis juga bisa datang dalam hal itu dan mencobai kita dalam hal itu. Dan mungkin saudara, tidak ada yang salah dengan kebutuhan saudara. Tidak ada yang salah juga dengan apa yang saudara kerjakan untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Tapi yang menjadi masalahnya adalah cara kita untuk mendapatkan apa yang kita butuhkan. Cara kita untuk mendapatkan apa yang kita perlukan saat ini
itu bisa menjadi masalah. Sama seperti Yesus, tidak ada masalah dengan roti, tidak ada masalah dengan batu menjadi roti. Tapi yang menjadi masalahnya waktu itu adalah kalau dia tunduk kepada perintah iblis untuk mengubah batu menjadi roti, supaya dia bisa makan roti itu. Demikian juga dalam kehidupan kita. Tidak ada yang salah dengan kebutuhan kita hari ini. Tidak ada yang salah dengan apa yang kita kerjakan untuk mendapatkan kebutuhan itu. Tapi kalau kita mengerjakannya untuk mendapatkan kebutuhan itu sudah dengan cara-cara yang diarahkan oleh iblis, dengan cara-cara yang dipakai oleh iblis untuk mencobai kita. Itulah yang menjadi masalahnya. Saudara, seberapa banyak anak-anak Tuhan yang ketika memiliki kebutuhan akhirnya melakukan cara-cara yang kita sama-sama tahu, dia tahu bahwa itu bukan caranya Tuhan. Itulah salah satu contoh bahwa sudah jatuh kepada siasat iblis untuk mendapatkan apa yang diperlukan, untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Jadi pencobaan pertama, saudara, kita belajar dari kisah Yesus dicobai, adalah pencobaan terhadap kebutuhan kita. Apa yang salah di situ? Tidak ada yang salah dengan kebutuhan kita. Apa yang salah ketika kita berusaha untuk mendapatkan kebutuhan kita? Tidak ada yang salah. Tapi titik pencobaannya di situ adalah iblis akan berusaha untuk mencobai kita supaya kita mendapatkan apa yang kita butuhkan dengan caranya. Dalam hal itulah kita dicobai, supaya kita melakukan dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan, dengan cara yang salah, dengan cara iblis. Jadi itu yang perlu kita sadari yang pertama, saudara. Bahwa iblis mencobai kita dalam kebutuhan kita. Dalam bagaimana cara dia mencobai? Iblis ingin kita mendapatkan kebutuhan kita dengan caranya. Iblis ingin kita mendapatkan apa yang sangat kita butuhkan. Sama seperti Yesus sudah 40 hari 40 malam. Tentu saja dia sangat lapar. Dia sangat butuh roti untuk makan. Demikian juga dalam hidup kita ada hal-hal yang sangat kita perlukan. Dan tidak ada yang salah dengan itu. Tetapi hati-hati, yang menjadi masalahnya adalah ketika iblis mencobai kita supaya kita mendapatkan itu dengan caranya. Dengan tunduk kepada cara yang dia buat untuk kita mendapatkan itu. Jadi itu hal yang pertama yang perlu kita sadari. Nah, bagaimana supaya kita menang untuk melawan cara iblis, saudara? Supaya kita tidak jatuh untuk mendapatkan apa yang kita perlu dengan cara iblis. Supaya kita tidak jatuh dengan pencobaan iblis. Supaya kita tunduk kepada cara iblis. Maka sama-sama kita lihat. Di dalam ayat yang pertama, jelas di sini dikatakan, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi waktu itu Yesus ditegaskan dia penuh dengan Roh Kudus dan dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Untuk apa di sana? Untuk dia tinggal di sana 40 hari lamanya dan dicobai oleh iblis. Jadi Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Dan yang menjadi rahasianya di sana adalah bahwa Yesus penuh dengan Roh Kudus. Itu yang mau diajarkan oleh firman Tuhan kepada saya dan saudara dalam kita menghadapi pencobaan iblis. Bahwa hal pertama yang harus kita miliki adalah, hal pertama yang harus kita miliki untuk menang atas pencobaan iblis, kita harus penuh dengan Roh Kudus. Kalau Yesus pun ditegaskan dia menang atas pencobaan itu, ayat pertama langsung ditegaskan oleh firman ini, dia penuh dengan Roh Kudus. Maka saya dan saudara, untuk menang atas pencobaan dan siasat iblis, saya dan saudara perlu Roh Kudus. Kita tidak akan pernah bisa lebih cerdas dari iblis. Iblis sudah ada ribuan tahun. Sudah sangat berpengalaman mencobai manusia dari generasi ke generasi, saudara. Kita tidak akan pernah bisa menang dengan kekuatan kita. Kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk kita menang atas pencobaan-pencobaan iblis. Dan memang itulah yang ditegaskan dalam firman ini. Bahwa untuk menang atas pencobaan itu, Yesus penuh dengan Roh Kudus, ditegaskan oleh firman Tuhan. Jadi jalani, alami
hidup dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena dengan dipenuhi oleh Roh Kuduslah, maka saudara dan saya akan sanggup melawan siasat iblis dalam mencobai kita dalam hal-hal yang kita perlukan. Kalau kita tidak memiliki Roh Kudus yang memenuhi kita, maka keinginan dan nafsu kita untuk mendapatkan apa yang kita perlu akan lebih kuat. Sehingga siasat oleh iblis itu akan masuk kepada kita untuk mendapatkan apa yang kita perlu. Tapi kalau ada Roh Kudus yang menguatkan kita, maka dalam segala keperluan kita tidak akan kalah dengan siasat iblis. Kita akan berjuang untuk memperoleh yang kita perlukan melalui cara yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Dan hal yang kedua yang mungkin seringkali kita dengar adalah saat Yesus dicobai, selalu dia berkata, ada tertulis. Itu ayat yang keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis manusia bukan hidup dari roti saja. Jelas di sini bahwa Yesus melawan pencobaan itu dengan firman. Jadi selain dia dipenuhi oleh Roh Kudus, Yesus juga menghadapi pencobaan iblis itu melalui firman, dengan firman Tuhan. Jadi kita juga akan kuat. Cara supaya kita bisa melawan dan kuat melawan pencobaan iblis adalah dengan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus ada pada kita supaya kita mengerti ini salah atau tidak. Supaya kita mengerti ini sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau firman Tuhan tidak ada pada kita, saudara, kita tidak akan tahu ini siasat iblis, ini pencobaan iblis atau tidak. Ditegaskan di sini saat Yesus dicobai, Yesus langsung mengeluarkan firman Tuhan bahwa manusia bukan hidup melalui roti saja. Jadi dalam video pertama ini saya mau menegaskan, saudara, bahwa sama seperti Yesus dicobai, saya dan saudara juga akan terus dicobai oleh iblis di sepanjang kehidupan kita. Untuk kita menang atas pencobaan-pencobaan iblis, kita perlu tahu dalam hal apa kita dicobai. Pencobaan yang diberikan kepada Yesus saat itu adalah pencobaan terhadap apa yang sangat dia butuhkan, di mana dia sangat lapar, dia butuh roti. Saat itulah iblis masuk. Demikian juga dalam kehidupan kita, iblis tahu dalam hal apa saudara perlu, apa yang menjadi kebutuhan hidup saudara, apa yang menjadi keperluan saudara. Hati-hati, di sana iblis bisa masuk untuk mencobai kita. Tidak ada yang salah dengan kebutuhan saudara, tidak ada yang salah dengan saudara berjuang untuk mendapatkan apa yang saudara perlu. Tapi yang menjadi masalahnya adalah ketika saudara mencoba untuk mendapatkannya dengan cara-cara iblis, dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada firman Tuhan, maka dengan begitu saudara sudah jatuh kepada cobaan iblis. Dan bagaimana supaya kita menang? Kalau kita sudah tahu dalam hal apa kita akan terus dicobai oleh iblis, yaitu dalam kebutuhan kita. Bagaimana supaya kita menang? Firman Allah sudah menegaskan, Yesus dicobai, dia penuh dengan Roh Kudus. Jadi kita perlu kekuatan Roh Kudus untuk kita menang atas pencobaan iblis dalam kebutuhan-kebutuhan kita. Dan hal kedua, untuk kita menang atas pencobaan iblis, kita perlu diisi oleh firman Tuhan. Itu sebabnya, saudara, isi hidup saudara dengan firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ikuti renungan ini setiap hari, supaya saudara dibenahi, dilengkapi dengan firman Tuhan. Maka dengan demikian saudara akan sanggup melawan pencobaan-pencobaan iblis. Biar setiap saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini saat ini, kita semua akan menjadi orang-orang yang menang menghadapi segala pencobaan iblis. Tetap penuh dengan Roh Kudus, isi hidup saudara dengan firman Tuhan, maka saudara akan menang atas pencobaan-pencobaan iblis terhadap segala kebutuhan saudara dalam hidup saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan saudara dalam menghadapi pencobaan iblis. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini kami kembali sudah belajar firman-Mu ya Tuhan. Bahwa iblis akan terus mencobai kami. Itu sebabnya saat ini kami sudah belajar kembali dalam hal apa kami dicobai dan bagaimana kami menang atas pencobaan itu. Firman-Mu sudah mengajarkan kami bahwa kami harus berhati-hati dalam sisi kebutuhan dan keperluan kami. Supaya iblis tidak menang mencobai kami di sana. Ajar kami tetap penuh dengan Roh Kudus. Dan ajar kami mengisi hidup kami dengan firman-Mu. Supaya kami menang menghadapi segala pencobaan. Kami bersyukur buat firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara.
Tentunya renungan pendidik jiwa hari ini sudah menjadi berkat bagi setiap saudara yang menyaksikan. Mari kita terapkan firman Tuhan dan raih janji firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan jangan lupa saudara, perkembangan channel ini tidak terlepas dari partisipasi saudara untuk mensubscribe, like, mengkomen, dan men-share kepada lebih banyak orang. Terima kasih buat partisipasi saudara. Tuhan Yesus memberkati.